Salam selamat siang untuk anak-anak kelas 7 pada siang hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran kita, di mana pada minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas tentang dosa dan pertobatan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam subtema dari dosa dan pertobatan tersebut, yaitu dengan membahas Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Di sana perikopnya tertulis bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, berdoalah terlebih dahulu, kemudian simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kitab yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Namun perlu anak-anak ketahui latar belakang dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dari Perjanjian Lama dan ditulis oleh Nabi Musa yang menuliskan tentang banyak awal, di mana dalam Kitab Kejadian tersebut banyak hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah seperti penciptaan bumi, kemudian penempatan hewan dan manusia di atas bumi, kejatuhan Adam dan Hawa, kemudian wahyu tentang Injil kepada Adam, dan awal dari suku dan ras atau asal-usul berbagai bahasa di Babel, dan menuntun pada pembentukan Bani Israel dan peran Yusuf sebagai pelindung Israel. Di mana di sini ditekankan dalam kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Bereshit, yang berarti pada mulanya. Dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut dengan nama Genesis. Jadi, kitab Kejadian ini banyak membahas tentang awal mula kejadian bumi dan manusia, serta hal-hal yang dilakukan oleh manusia pada waktu penciptaan bumi yang diciptakan oleh Allah. Mari kita masuk ke dalam pembahasan kita pada siang hari ini, di mana yang kita pelajari adalah Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19. Dan silakan kalian membaca isi daripada Alkitab tersebut. Dan pembahasan di situ adalah di mana ular dimunculkan sebagai iblis yang menggoda Hawa, sehingga manusia terusir dari Taman Eden. Maka pengertiannya adalah iblis dalam wujud ular. Di sini ular dalam misinya menggoda Hawa yang pertama, bukan Adam. Jadi iblis adalah musuh-musuh manusia yang paling pintar. Terbukti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan bujukan yang sangat membawa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena bujukan dari ular tersebut. Jadi di sini adalah ular itu sendiri sebagai iblis yang menggoda Hawa terlebih dahulu sehingga Allah menjadi murka dan mengusir keduanya dari Taman Eden. Kitab Kejadian mencatat ini adalah hal yang terpenting yang harus kalian ketahui dari kitab yang kita pelajari siang hari ini, di mana Kitab Kejadian mencatat iblis memakai ular. Kejadian 3 ayat yang pertama. Kemudian iblis menyerang Hawa pada waktu Hawa sendirian. Yang ketiga, iblis tahu bahwa Hawa adalah titik yang lebih lemah dibanding dengan Adam, karena Hawa tidak mendengar larangan makan buah secara langsung. Silakan kalian melihat Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Dikatakan oleh Allah hanya kepada Adam, karena pada saat itu Hawa belum diciptakan.
Hawa lalu mendengar larangan itu dari Adam. Kemudian Hawa berhasil meyakinkan Adam dan mereka menjamah dan memakan buah yang dilarang oleh Allah itu. Kemudian di situ Allah menjadi murka. Murka Allah adalah mengusir manusia dari Taman Eden. Selanjutnya, mari kita membahas tentang akibat dosa. Jadi, sejak perbuatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, semua manusia terkena dampaknya, atau semua atau seluruh umat manusia juga telah jatuh ke dalam pola dosa dan menjadi fana, di mana manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia jauh dari Allah dan manusia tidak bisa masuk ke dalam kehadirat Allah karena manusia telah melakukan dosa itu sendiri yang berakibat kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia mengalami sengsara dan kesusahan yang dialami di dunia ini. Itu adalah akibat dosa asal yang dibuat oleh Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, di mana manusia tersebut terusir dari Taman Eden dan manusia mengalami kematian secara jasmani. Ini akibat dari dosa asal Adam dan Hawa, yaitu dari kematian jasmani itu manusia mengalami sakit penyakit, sengsara akibat dari dosa asal Adam dan Hawa. Karena pemberontakan yang mereka lakukan, manusia mengalami berbagai penderitaan dan akhirnya mati. Yang dimaksudkan mati di sini adalah bukan mati secara jasmani atau fisik atau mati secara tubuh, tetapi mati secara roh, yaitu manusia kehilangan hubungan baiknya dengan Allah yang seharusnya tidak boleh terhenti, supaya kemuliaan Allah senantiasa terpancar dalam kehidupan manusia. Jadi akibat dosa atau akibat perbuatan dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi berhubungan dengan Allah dan manusia jauh dari Allah sehingga mengalami kematian secara rohani, yaitu terhentinya hubungan dengan Allah secara otomatis ketika dosa itu terus dilakukan dalam kehidupan manusia. Jika manusia tidak ingin kehilangan kemuliaan Allah, maka sepantasnyalah atau selayaknya kehidupan yang diberikan Allah kepada umat manusia harus dijunjung tinggi sebagai anugerah yang terindah. Jikalau sampai saat ini masih banyak yang melakukan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, itu merupakan bentuk pemberontakan dan tidak menghormati Allah. Karena Allah ingin kita hidup layak dan tidak hilang kemuliaan Allah, maka Allah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat yang kekal untuk menebus manusia dari perbuatan dosa. Dengan kematiannya di kayu salib sebagai pengorbanan yang mulia. Supaya kenapa? Supaya manusia tidak binasa oleh dosanya sendiri. Jadi, segala sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita itu adalah perbuatan dosa yang sangat merugikan kehidupan diri kita sendiri. Dosa-dosa yang kita lakukan adalah merupakan pemberontakan terhadap Allah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun dalam hal ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, memohon ampunan, kemudian berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan, dan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Nya agar apa yang kita peroleh merupakan
bimbingan atau tuntunan dari Allah sendiri yang akan membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Jadi hubungan yang baik dengan Allah akan menjauhkan kita atau manusia dari perbuatan dosa. Demikian pembelajaran kita siang hari ini. Silakan untuk terus dekat dengan firman Allah dan rajin berdoa serta merenungkan kebenaran firman-Nya dengan beribadah melalui persekutuan-persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jika ada yang kalian belum mengerti dari pokok bahasan siang hari ini, silakan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA Group, maka Bu Guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Demikian pembelajaran kita. Selamat siang, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.